Damai sejahtera dimanapun saudara berada. Hari ini bersama kita akan belajar tentang satu tema, tenang di tengah badai. Kalau hidup ini diibaratkan kapal dan dunia ini diibaratkan lautan, kita sungguh-sungguh ada di lautan yang badainya bisa datang secara tiba-tiba tanpa kita duga. Karena firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 26 mengisyaratkan dengan begitu jelas dan tegas, di mana Tuhan katakan, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja tapi langit juga. Ini sudah mengisyaratkan kepada kita bahwa keadaan dunia di mana kita hidup hari ini dan hidup ke depan, dunia ke depan tidak pernah akan bertambah baik. Akan ada goncangan demi goncangan yang tidak kita duga. Bahkan ke depan akan banyak peristiwa demi peristiwa yang tidak kita duga. Goncangan demi goncangan yang tidak kita duga akan terjadi. Untuk itu firman Tuhan memberi peringatan kepada kita betapa pentingnya kita sebagai umat Tuhan membangun kapal hidup kita dengan kekuatan yang sesuai dengan standar yang Tuhan inginkan. Karena kalau kita tidak membangun kapal hidup kita menjadi kapal yang kokoh untuk mengarungi badai kehidupan ini, badai di tengah lautan kehidupan ini, kapal kita akan tenggelam. Kita tidak pernah akan bisa menjadi pribadi-pribadi yang sanggup mengatasi goncangan demi goncangan yang sedang terjadi dan akan terjadi ke depannya. Untuk itu, salah satunya kita perlu mengerti tatanan kebenaran yang Tuhan tetapkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bisa lihat itu di dalam Ulangan pasal yang ke-8. Ya, bahwa ketika kita berjalan dalam rencana Tuhan, ketika kita berjalan dalam komitmen ketaatan kepada Tuhan, itu bukan menjamin kita bahwa kita akan dibawa Tuhan melewati situasi yang nyaman, tenang dan aman. Tapi di dalam Ulangan 8 ayat 2 dan 3, ya, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan melalui padang gurun itu bukan atas inisiatif dari bangsa Israel, bukan kehendak daripada Musa. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa perjalanan yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah atas kehendak Tuhan Allah. Dan di Ulangan 8 itu dikatakan bahwa ketika mereka berjalan dalam kehendak Allah, justru Tuhan membawa mereka ke dalam situasi-situasi yang sangat tidak nyaman, yang sangat tidak diinginkan oleh mereka, di mana mereka diizinkan kelaparan, kehausan, situasi yang sangat tidak nyaman. Bahkan di dalam Keluaran pasal 13 sampai pasal yang ke-17 sejarah tertulis bagaimana ketika Tuhan memimpin bangsa ini, yaitu melalui tiang awan dan tiang api, mereka justru dibawa Tuhan itu ke dalam situasi-situasi yang jauh dari kata nyaman. Mereka dibawa ke tempat yang tidak ada airnya, ke tempat yang tidak ada makanan, sehingga mereka marah kepada Musa. Mengapa kau membiarkan kami mati kelaparan? Kamu ingin membunuh kami dengan kelaparan, kamu ingin membunuh kami dengan kehausan, dengan ternak dan anak-anak kami. Maka sebelum mereka keluar dari tidak jauh dari Mesir, mereka sudah dikejar oleh tentara Firaun. Justru siapa yang suruh mereka berkemah di tepi laut? Tuhan. Mereka atas perintah Tuhan melalui Musa, bangsa ini disuruh Tuhan berkemah di tepi laut. Nah, di tepi laut kan tidak ada lagi jalan keluar. Nah, sehingga ketika tentara Firaun mengejar mereka berkemah di tepi laut, tidak ada tempat untuk lari. Nah, di situasi yang menegangkan itu, menakutkan itu, mereka marah kepada Musa. Mereka berkata, Musa, apakah engkau ingin menguburkan kami di padang gurun ini? Apakah tidak ada kuburan di Mesir? Jadi situasi-situasi yang menegangkan, itulah cara Tuhan mendidik bangsa Israel. Jadi mereka berjalan itu atas kehendak Tuhan, atas rencana Tuhan.
atas pimpinan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Tapi situasi yang mereka hadapi jauh dari kata nyaman. Dan saat ada makanan, 40 tahun firman Tuhan katakan mereka hanya diberi makan mana. Tidak ada menu pilihan. Mau steak, mau ikan, mau daging. 40 tahun firman Tuhan katakan mereka makan mana. Disitulah kita belajar bagaimana tatanan, didikan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dan itu juga tertulis jelas di dalam Perjanjian Baru, di mana salah satunya diungkapkan, dinyatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan di dalam Kisah Rasul 20 ayat 22 dan 23, Rasul Paulus katakan, sebagai tawanan roh, aku tidak tahu apakah yang akan terjadi atas diriku, selain daripada apa dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa apa? Bukan emas perak, bukan tempat yang nyaman, bukan situasi yang nyaman yang menanti aku, tapi Rasul Paulus katakan, tapi penjara dan sengsara menunggu aku. Artinya ke depan hidup kita sebagai umat Tuhan yang akan dilatih Tuhan dalam kekuatan, kita akan dibawa ke dalam situasi-situasi yang tidak nyaman secara daging, tidak nyaman secara harapan manusia. Tatanan ini juga digambarkan dengan begitu indah dan begitu luar biasa oleh Tuhan di dalam Ulangan pasalnya yang ke-32 ayat 11 dan 12, di mana Tuhan mengambil pelajaran daripada Raja Wali yang mendidik anaknya, melatih anaknya terbang, sebagai pelajaran untuk kita mengetahui bahwa demikianlah Tuhan melatih kita umatnya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Raja Wali itu adalah burung yang terkenal dengan apa? Ketangguhannya melintasi badai. Sayapnya, dengan rentang sayapnya yang panjang, dia bisa dengan tenang melewati badai. Dan ketangguhan itu, ketenangan yang dimiliki oleh Raja Wali itu tidak dimiliki dengan seketika, tidak dimiliki dengan sendirinya, tapi itu terjadi melalui proses pelatihan yang mengerikan, yang luar biasa. Biasa Raja Wali itu akan membuat sarangnya di tempat yang tinggi, di puncak bukit yang tinggi, di atas pohon-pohon yang tinggi. Dia akan membuat sarangnya, sarang yang nyaman, di mana dia akan juga menetaskan telurnya. Di dasar, paling dasar sarang itu, burung Raja Wali meletakkan ranting-ranting yang keras. Nah, di dasar, di atasnya lagi, dia meletakkan daun-daun yang kering dan ranting-ranting yang lunak. Di atasnya lagi lapisan yang ketiga, diletakkannya bulu-bulu halus dan kulit berbulu tebal dari mangsanya. Dan ini menakjubkan, di lapisan paling atas, lapisan yang paling nyaman, induk Raja Wali mencabut bulu-bulunya dan meletakkan di dasar di paling atas, sehingga sarangnya Raja Wali menjadi sarang yang sangat nyaman untuk mempersiapkan anak-anaknya akan menetas dari telurnya. Jadi masa-masa pertama dari anak Raja Wali dihabiskan di sarang yang sangat nyaman, dalam perlindungan sepenuh dari induknya. Anak-anak itu akan tidur di sarang yang sangat nyaman, induknya akan pergi mencari makanan dan memberikan makanan dengan telaten kepada anaknya. Anaknya asuh dengan penuh kasih sayang dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Tapi situasi ini tidak berjalan selamanya seperti ini. Kenyamanan tidak selamanya dibiarkan dialami oleh anak Raja Wali ini, karena mereka harus apa? Berlatih terbang. Mereka harus dilatih. Sang induk sudah memiliki satu tujuan, bahwa anak-anaknya harus menjadi seperti dirinya yang tangguh melintasi badai. Sehingga pada usia sekitar 11-12 minggu, induk Raja Wali sudah melihat bahwa ini saatnya nih, mereka harus melatih anaknya terbang. Sehingga sebagaimana firman Tuhan katakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Demikianlah Tuhan melatih, ya, artinya melatih umatnya. Sebagaimana sarang Raja Wali, induk Raja Wali itu merentangkan sayapnya, dia melayang-layang di atas anaknya. Kemudian dia mengembangkan sayapnya, dia menampung seekor.
itu menggambarkan bagaimana Raja Wali ketika dia mendidik anaknya, ketika dia sudah melihat saatnya anaknya akan dilatih terbang, maka induk Raja Wali akan terbang dengan kecepatan yang tinggi. Dia mengitaris sarangnya, dan dengan kecepatan yang tinggi dia akan menggoyang bangkitkan isi sarangnya, sehingga anaknya itu terlempar, jatuh dari ketinggian beribu-ribu meter ke bawah. Yang ada apa? Danau, cadas, batu-batu yang terjal, batu-batu yang tajam. Kalau kita bisa mengerti, merenungkan situasi yang dihadapi oleh sang anak Raja Wali ini. Nah, ketika saya merenungkan peristiwa ini, ketika saya membawa diri saya meresapi, merenungkan situasi yang dihadapi oleh sang anak Raja Wali, saya yakin, walaupun saya tidak melihat, tapi saya yakin sekali bahwa sang anak Raja Wali pasti ketakutan dengan luar biasa. Dia akan menjerit, dia pasti menjerit dengan bahasa burungnya, dia akan ciak-ciak. Dia pasti, apalagi ketika hari pertama dilatih terbang, dia pasti belum memahami tujuan daripada induknya melatih dirinya seperti itu. Dia tidak memahami, dia ada dalam pikirannya pasti, induk saya akan membunuh saya akan mati, habislah hidup saya. Itu yang ada di dalam benaknya. Dia pasti akan menjerit dengan jeritan ketakutan yang luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana ngerinya seandainya saya itu seperti anak Raja Wali itu, dilatih seperti itu. Wah, itu jantungnya rasanya sudah tidak bisa dipelukiskan lagi dengan kata-kata. Ketakutan, suatu situasi yang mengerikan yang tidak bisa kita gambarkan lagi, yang tidak cukup saya gambarkan dengan kata dan kalimat. Situasi yang sangat mengerikan pastinya. Dia tidak bisa melihat induknya. Karena apa? Firman Tuhan katakan, dan memang nyatanya demikian. Induk Raja Wali itu ketika melatih anaknya terbang, dia tidak ada di bawah anak Raja Wali, tapi dia ada di atas. Dia melayang-layang di atas anaknya. Jadi anaknya itu kan ke bawah, dia tidak bisa sama sekali, dia tidak bisa melihat induknya. Yang dia lihat adalah di bawahnya ada danau, di bawahnya ada batu-batu tajam, di bawahnya ada kengerian yang tidak terbayangkan sebelumnya olehnya. Saat detik-detik terakhir ketika dia akan menancap kepada batu-batu tajam itu, disitulah di saat yang tepat itu induk Raja Wali mengembangkan sayapnya menampung anaknya. Nah, demikian latihan ini berulang-ulang dilakukan dari sehari ke sehari sekitar 1 minggu. Nah, kita bisa bayangkan betapa mengerikan latihan itu, apalagi hari pertama ya. Itu pasti menjadi situasi yang sangat mengerikan. Mau tidak mau, anak Raja Wali akan belajar mengembangkan sayapnya, mengepak-ngepakkan sayapnya, sampai ketika dia mengerti, wah betapa indahnya bisa terbang. Jauh lebih indah daripada hanya tinggal di sarang yang nyaman. Dia bisa terbang melintasi badai, dia bisa melihat ketinggian awan-awan. Di situ dia bisa baru mengerti, oh ternyata indukku melatihku dengan tanda kutip, dengan kekejaman yang begitu mengerikan. Oh ternyata tujuannya supaya aku bisa mengembangkan sayapku melintasi awan, melintasi badai. Demikianlah Tuhan katakan di Ulangan 32 ayat 11 dan 12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya dan menampung seekor. Demikianlah Tuhan menuntun dia. Artinya ini merupakan satu tatanan yang tidak bisa kita tawar, merupakan tatanan Tuhan, cara Tuhan untuk mendidik kita, untuk melatih ketangguhan kita, melatih kekuatan kita melintasi badai kehidupan. Saya percaya ketika kita berkomitmen kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh serius berjalan dalam ketaatan kita kepada Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh serius berperkara dengan Tuhan, orang-orang serius ingin berkenan di hadapan Tuhan, pasti dibawa Tuhan melintasi padang gurun, dibawa Tuhan melintasi badai-badai kehidupan. Mungkin saudara pernah mengalami saat harus membayar cicilan rumah tapi tidak sanggup, dan surat bank datang untuk menyita rumah itu. Kita juga pasti pernah menghadapi situasi di mana anak harus membayar uang sekolah,
tinggal beberapa hari kita tidak punya uang. Kadang juga Tuhan mungkin bisa membawa kita kepada situasi di mana kita harus menghadapi anak yang kita sayangi, anak yang kita cintai. Dia harus menderita sakit, di mana dia harus berjuang antara hidup dan mati di depan mata kita. Kita melihat dia kesakitan, tapi kita tidak berdaya melakukan apapun. Mungkin kita juga dibawa Tuhan dalam situasi di mana kita ada di satu kota, ya mungkin seperti saya di kota di Jakarta, mungkin anak kita ada di luar kota, dan tiba-tiba di kota yang jauh dari kita itu, anak kita mengalami saat di mana terjadi bencana alam, gempa bumi, tsunami. Dan ketika kita mendengar kabar itu, kita pun tidak bisa berdaya untuk ke sana menolongnya. Bagaimana kita menghadapi situasi-situasi seperti itu? Mungkin kita juga ada saatnya Tuhan bawa kita ke dalam situasi di mana nama rusak, nama kita dirusak, nama baik kita dihancurkan, kita difitnah. Nah, situasi-situasi seperti itu membawa kita untuk belajar bagaimana kita merespon. Mungkin ada saat lagi Tuhan membawa kita kepada situasi di mana kita harus kehilangan pekerjaan. Tiba-tiba suami yang menjadi tiang keluarga dalam ekonomi harus kehilangan pekerjaannya. Banyak situasi-situasi lain yang mungkin Tuhan akan bawa kita mengalaminya, supaya apa? Kita bisa berkata, bukan dari kata orang, saya mengenal kasih setia Tuhan. Bukan dari kata orang, saya mengenal penyertaan Tuhan. Bukan dari kata orang, saya mengalami Tuhan hidup, tapi dari pengalaman hidupku. Ya, jadi Tuhan ingin melalui setiap pengalaman itu, kesulitan itu, ya, Tuhan mengukir kekuatan hidup kita. Jadi bukan hanya melalui doa, ya, doa juga mengambil porsi yang sangat penting. Kehidupan doa, kebenaran firman Tuhan yang mengisi hidup kita, ya, itu akan semakin dilengkapi, disempurnakan ketika Tuhan membawa kita masuk ke dalam situasi-situasi kehidupan yang sulit. Karena itu akan menjadi sarana yang luar biasa di tangan Tuhan untuk apa? Untuk mendewasakan kita, untuk memurnikan iman kita, untuk mengukir ketangguhan, mengukir kekuatan di dalam roh kita. Yang semakin kita setia dalam peristiwa demi peristiwa kehidupan, semakin kita merespon dengan taat dan benar dalam terang kebenaran firman Tuhan. Peristiwa demi peristiwa hidup, kesulitan demi kesulitan, penderitaan demi penderitaan akan mengukir kekuatan dalam roh kita, akan semakin memurnikan kita seperti emas yang murni. Nah, itu ada kehendak iblis. Dan di dalam perkara ini ada kehendak iblis, ada kehendak Tuhan. Kehendak iblis itu, iblis ingin melalui masalah-masalah yang terjadi, kita fokus kepada masalahnya. Nah, kalau kita fokus kepada masalahnya, akibatnya kita stres, kita khawatir, kita bersungut-sungut, kita meragukan kasih Tuhan, kita kecewa, kepahitan kepada Tuhan, sampai akhirnya kita putus asa, sudah menjadi lemah, tidak lagi ada hasrat untuk berdoa, tidak ada hasrat lagi untuk menaikkan pujian kepada Tuhan, tidak ada hasrat lagi untuk menggali kebenaran firman Tuhan, tidak ada hasrat lagi untuk melayani Tuhan dalam kerinduan dan kekuatan. Nah, itulah yang dinanti-nantikan oleh iblis. Tapi apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kehendak Tuhan adalah kita bukan berfokus kepada masalah, tapi Tuhan ingin kita berfokus kepada apa yang ada di balik masalah. Apa tujuan Tuhan? Sebagaimana induk Raja Wali yang melatih anaknya. Kalau anaknya hanya fokus kepada cara melatih, anak itu akan berkata, ibuku kejam, indukku kejam. Tapi setelah dia dilatih terbang, dia tahu, oh tujuannya. Nah, ketika dia paham tujuannya, dia akan merasa betapa bersyukur memiliki induk Raja Wali yang bisa melatihnya. Demikian juga kita, ketika kita fokus kepada masalah, kita akan stres, kita akan memenuhi rencana iblis dalam hidup kita, menjadikan kita orang-orang yang lemah. Tapi ketika kita mengerti tujuan Tuhan membentuk kita lewat setiap peristiwa kehidupan, setelah kita dikuatkan dalam doa, dikuatkan dalam firman, kita akan disempurnakan lewat peristiwa demi peristiwa kehidupan.
Di mana Ayub katakan di ayat ke Ayub yang pasal yang ke-23 ayat yang ke-10 sampai ke-12. Firman Tuhan mengatakan, seandainya Ia menguji aku, Ia tahu jalan hidupku, aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Itu yang Tuhan mau. Ketika kita sedang dimurnikan oleh penderitaan, Tuhan sedang memurnikan kita. Iman kita ingin Tuhan jadikan menjadi iman yang murni seperti emas, yang berharga, yang bernilai. Dan di 1 Petrus 1 maksud saya, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ke-7, di mana dikatakan bahwa di dalam Tuhan Yesus kita diberikan suatu pengharapan yang tersimpan di sorga, suatu bagian yang tidak cemar, yang tidak akan layu, pengharapan di langit baru, bumi baru. Suatu kehidupan yang begitu luar biasa, yang kekal, yang tidak berjaman, yang tidak ada air mata, tidak ada penderitaan lagi, tidak ada maut kematian. Pengharapan itu menjadi suatu pengharapan yang kokoh mengisi jiwa kita. Tapi firman Tuhan katakan, sebelum kita menerima pengharapan itu menjadi fakta yang nyata, kita selama hidup di dunia ini, sementara menantikan pengharapan itu terwujud, kita harus diuji. Kita harus mengalami berbagai-bagai pencobaan. Dan firman Tuhan katakan di 1 Petrus 1 itu bahwa maksud Tuhan katakan tujuannya adalah untuk menghasilkan iman yang murni, adalah untuk memurnikan imanmu, kata Tuhan, yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, supaya engkau layak menerima puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Jadi itulah maksud Tuhan melalui setiap penderitaan yang kita alami, yang untuk mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang layak suatu hari nanti dipermuliakan untuk menerima kemuliaan dan kehormatan pada hari ketika kita berjumpa Tuhan muka dengan muka. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari hari ini bisa membangkitkan kekuatan di dalam hati kita, dalam roh kita, untuk kita boleh menjadi pribadi-pribadi seperti yang dicontohkan, diteladani oleh para tokoh-tokoh iman, di antara yang dimana pemazmur katakan di dalam Mazmur yang ke-42 ayat 2-6, di mana pemazmur di situ dikatakan pemazmur adalah seorang yang merindukan Tuhan, tapi dia juga harus diproses Tuhan, mengalami situasi di mana digambarkan situasinya, dikatakan air mataku menjadi makananku siang dan malam. Tapi pemazmur menguatkan hatinya. Di tengah-tengah ejekan orang-orang berkata, engkau setia kepada Tuhan, di mana Allahmu? Tapi pemazmur bisa menguatkan jiwanya di tengah situasi berusaha menekan jiwanya yang gundah gulana. Tapi pemazmur berkatanya kepada jiwanya, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, Allahku dan penolongku. Kiranya juga mulai menjadi semangat kita saat kita ditekan oleh masalah. Kita bisa berkata kepada jiwa kita, hai jiwaku, jangan gelisah. Hai jiwaku, kuatlah. Hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Hai jiwaku, lihatlah tujuan di balik semua proses kehidupan ini. Dan di dalam Mazmur 84, pemazmur juga berkata, berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Engkau ketika mereka melintasi lembah baka. Artinya situasi yang tidak nyaman, situasi yang menakutkan, situasi yang mengerikan. Tapi firman Tuhan katakan, orang-orang yang menaruh kekuatannya kepada Tuhan, situasi yang mengerikan, situasi yang menakutkan, mereka akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air, mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat. Di mana melalui situasi itu mereka dilatih oleh Tuhan untuk mereka berjalan semakin lama semakin kuat sampai menghadap Allah di Sion. Kiranya kekuatan ini juga menjadi kekuatan kita, seperti kekuatan yang dimiliki oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 13. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang adalah kekuatanku. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi semangat bagi kita. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.